Saya akan cerita bagaimana saya masuk ke Malaysia, artinya bagaimana saya bisa ke Malaysia, yang kira-kira mau bagaimana cara menggait hati seorang uh, orang Malaysia, perempuan Malaysia. Harus dengar video ini sampai selesai. Ini ceritanya 6 tahun yang lalu ya. Ya, ini kita coba untuk mereview ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami lagi A-Boy Family. Kali ini kita tak menceritakan pasal A-Boy. Iya. Kali ini kita nak menceritakan pasal pengalaman kami antara Malaysia dan Indonesia. Di sini saya tak kesorangan. Saya ditemani oleh suami saya. Assalamualaikum, halo. Salam kenal, saya Arifin, husband dari Cik Ros yang sering di YouTube-nya A-Boy Channel. Oke, hari ini kita bicara apa ya? Selain bicara tentang A-Boy, mungkin apa yang kira-kira menarik yang bisa dikongsi cerita sama kawan-kawan yang ada di luar sana. Tapi sebelumnya mungkin banyak orang yang di luar kita yang memiliki persoalan yang sama dengan kita terkait dengan keluarga Malindo antara Indonesia dan Malaysia. Kita singkat keluarga Malindo. Baik teman-teman yang di luar sana, mungkin ada yang ingin disampaikan dulu oleh Cik Ros. Apa yang kira-kira menarik yang perlu kita... Tapi sebelumnya kita harus perkenalan dulu biar lebih mengenal satu sama lain. Ini tapi semata-mata hanya ingin berkongsi cerita saja biar tidak biar pengalaman kita berguna buat kawan-kawan yang ada di sana. Kalau saya Arifin, saya asal dari Pulau Bangka Belitung yang ada di sebelah Sumatera, di bawahnya Palembang. Nah, kemudian saat ini saya tinggal di Jakarta bersama istri. Coba mungkin Cik Rosnya bisa kenalan juga. Kalau saya boleh panggil Rose, asalnya dari Kelantan. Kalau di Kelantan tu di bahagian pantai timur Semenanjung. Kalau Kelantan ni dia sempadan dengan Thailand. Dekat dengan Thailand lah. Ya, berarti kali ini kami ingin berkongsi cerita sama kawan-kawan di luar sana. Seperti apa kami bisa hadir dan sampai hari ini. Tapi harus dijelaskan dulu bahwa kita suami istri dan tidak menggunakan masker karena ada di rumah gitu ya. Jangan sampai salah paham. Tapi tetap kawan-kawan di luar sana jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Kemudian kedua, mungkin saya dulu yang akan cerita bagaimana saya masuk ke Malaysia, artinya bagaimana saya bisa ke Malaysia. Kemudian nanti kedua nanti Cik Rosnya cerita juga gimana. Nanti ini mungkin berguna buat kawan-kawan yang jomblo di luar sana, yang kira-kira mau bagaimana cara menggait hati seorang orang Malaysia, perempuan Malaysia. Harus dengar video ini sampai selesai. Ini ceritanya 6 tahun yang lalu ya. Ya, ini kita coba untuk mereview ulang. Sedikit lupa, tapi paling tidak hampir 7 tahun kita berkeluarga. Mungkin sedikit lupa, tapi saya coba untuk mengingatkan kembali. Ya, barang tentu pengalaman itu banyak ya. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang indah, ada yang tidak indah. Tapi semua itu adalah cobaan dari Allah, dan memang setiap manusia punya persoalan yang sama maupun ada persoalan tidak sama. Baik, jangan terlalu banyak lebar, nanti dikirain saya berpidato politik di sini. Tapi kita fun, enjoy aja, tidak perlu serius tapi santai. Baik, saya
awal dulu masuk ke Malaysia pertama kali itu kalau tidak salah tahun 2012 ya. 2012 dari Jakarta, ya biasalah prosedur masuk kan pastinya menggunakan paspor. Hanya memang kalau masuk ke Malaysia tidak menggunakan visa prawisata ataupun visa pelancong, karena negara ASEAN, setiap anggota ASEAN itu memiliki kunjungan selama 1 bulan. Nanti setelah lebih 1 bulan harus balik ke negara asal. Karena kita Indonesia, Malaysia, Asia Tenggara, maka saya tidak menggunakan visa, cukup membuat paspor. Nah, itu dulu mungkin kurang lebih 1 minggu jadi, tapi kalau sekarang mungkin lebih cepat. Karena waktu dulu tahun 2012 setelah selesai paspor, ya biasanya harus beli tiket. Setelah beli tiket kemudian masuk ke Malaysia tahun 2014. 2012. Tapi sebetulnya kan pastinya ada tujuan ke Malaysia. Ya kalau hanya sekadar melancong, kalau nggak ada tujuan, artinya pasti kita memiliki tujuan. Nah, pada saat itu saya dan teman-teman yang tergabung dalam organisasi Yakin namanya, Yayasan Bina Karya Anak Mandiri, yang dibentuk oleh kawan-kawan waktu itu di Jakarta. Nah, saya salah satunya diajak untuk pergi ke Malaysia. Ada beberapa orang juga berangkat ke Malaysia. Tujuannya adalah bagaimana caranya organisasi Yakin ini bisa membantu warga negara Indonesia yang memiliki persoalan masalah yang ada di Malaysia. Karena kita tahu bahwa sangat banyak, mungkin hampir 3 juta tenaga kerjanya, baik yang ekspatriatnya, baik yang pelajarnya, baik yang sudah berkeluarga di sana maupun sudah penduduk sementara di sana sudah sangat banyak. Mungkin total hampir 3 juta lebih, cukup banyak. Tapi dari 3 juta lebih itu ya pasti punya persoalan, problem, masalah yang ada di sana, khususnya bagi warga Indonesia yang dibilang oleh orang Malaysia itu pati, ya, pendatang asing tanpa izin, yang sering disebut oleh pemerintah kerajaan Malaysia yang ada di sana. Nah, kami hadir di situ ya untuk organisasi ini dibentuk untuk mencoba membantu persoalan mereka yang ada di sana. Nah, setelah 2012 itu kemudian kita terjun masuk ke lapangan, berjumpa sama saudara-saudara kita yang di sana, tetapi tanpa disengaja, mungkin sudah diatur oleh Allah. Kebetulan si Rosnya juga aktif di bidang itu juga, artinya aktif di bidang terkait dengan pendatang asing juga, karena dia bekerja di perusahaan, ada serikat di Malaysia, konsentrasinya terkait dengan pendatang asing juga. Nah, itu awal mula. Nanti seperti apa kerjanya, serikatnya seperti apa, mungkin Ros ingin menjelaskan sedikit, silakan. Kalau saya, pengalaman awalnya ke Kuala Lumpur, sebab saya kan di Kelantan. Jadi ke Kuala Lumpur tu tahun 2012 di hujung tahun. Kan waktu tu saya baru habis belajar di UUM Kedah, Sintuk Kedah. Jadi pengalaman pertama lah cari kerja di luar inilah, di luar kampung, di bandar. Kalau di di Kelantan kan kampung, nak ke bandar cari kerja. Jadi saya dapat kerja di salah satu syarikat, kalau di sini PT perusahaan yang urus untuk buat permit kerja bagi orang Indonesia yang di Malaysia. Tu tahun 2012 di ujung tahun. Jadi saya kerja di situ sebagai kerani. Kalau di sini apa? Karyawan, staff. Jadi sampai tahun awal 2013 ya. Yeah. Awal 2013 ini ketemu ya. 2013 sebab bos saya di syarikat tu ada panggil yeah. Panggil lawyer
lawyer kalau di sini apa? pengacara, Peguam, pengacara untuk dipanggil ke syarikat kami. Jadi 2013 awal Februari, kalau tak salah saya, awal Februari. Jadi diutuskanlah ini Nah, di situ perkenalan. Cik Zainul Arifin ni dibawa ke tempat syarikat kami untuk di bahagian hukum, untuk membantu warga negara Indonesia yang ada masalah hukum di Malaysia lah. Kan? Betul kan? Ya. Ya, Februari 2013 lah dia masuk. Jadi yang first time kita jumpa tu 2000. jadi Februari tu lah kan? Ya. Kurang lebih begitulah 2013. Kalau tidak salah sih, tidak silap, ya waktu itu ada kegiatan kolaborasi ya antara Indonesia, NGO kita itu Yakin, Yayasan Bina Karya Anak Mandiri Indonesia, dengan serikat perusahaannya MyWeb ini. Wah, itu tuh ada di Kajang ya. Di Kajang. Serikatnya itu konsentrasi terkait dengan pengurusan masalah warga asing. Artinya banyak warga asing, bukan Indonesia saja, ada Bangladesh, ya bermacam-macam lah. Salah satunya Indonesia. Karena banyaknya mayoritas Indonesia, maka perusahaan mereka ini memerlukan bidang hukum, dalam hal ini lawyer ataupun peguam ataupun pengacara, untuk menyelesaikan persoalan warga negara Indonesia yang ada di Malaysia, yang ada di serikat mereka, karena persoalannya sangat banyak. Nah, karena kolaborasi itu maka kita pun ketemu. Nah, ketemulah kita berdua, mungkin sudah takdir Allah akhirnya bertemu berdua di satu kolaborasi itu, sehingga ya disitulah awal mula kita perkenalan. Ya selayaknya seorang manusia lah, yang namanya perkenalan biasa, artinya tidak perlu diperjelaskan lagi. Ya ketemunya, ngobrol, tukar nomor telepon, ya dengan teman-teman yang lain. Ya sangat banyak cerita yang ada di situ. Ya seiring waktu, seiring jalan, ternyata ada kecocokan, kemiripan, sehingga di tahun 2014 ya. Tahun 2014 kita memutuskan untuk menseriuskan hubungan ini menjadi lebih serius, yaitu menuju pernikahan atau perkawinan. Nah, tapi kawan-kawan di luar sana, sebelum membahas persoalan perkawinan, barang tentu mungkin di luar sana, apalagi kawan-kawan TKI yang ada di Malaysia, pasti sudah sangat sering ya mendengar pernikahan antara dua warga negara yang dikenal dengan Malindo, Malaysia, Indonesia, menjalin suatu hubungan pernikahan. Sebelum bahas persoalan pernikahan, bagaimana cara sebelum membahas tentang pernikahan itu, ya barang tentu ada pembahasan terkait dengan pengurusan dokumen baik di Indonesia maupun di Malaysia. Seperti apa prosedurnya, bagaimana teknisnya, bagaimana suka dan duka kita mengurus itu, berapa duit yang harus dikeluarkan, berapa pemikiran dan waktu harus kita keluarkan, itu akan kita bahas nanti di video berikutnya. Maka jangan meninggalkan video ini, terus mengikuti video ini nanti di next step video berikutnya. Namun ada pesan yang harus kita sampaikan, paling tidak pesan edukasi, pesan pendidikan buat kawan-kawan. Ya, jika itu adalah jodohmu, maka kejarlah sampai ke ujung langit. Kata pepatah orang tua, di mana bumi ditinjak, di situ langit dijunjung. Artinya beradaptasilah di negara orang sebagaimana itu negara kita, namun harus tahu diri dan sadar posisi kita di mana kita berada. Itu pesan yang sangat berarti bagi kawan-kawan yang merantau dimanapun berada. Sekian dulu video dari kami. Mungkin ada kata terakhir dari Ros, apa kira-kira mau disampaikan? Kalau saya dah detail semua tadi ya. Tapi kalau ada kawan-kawan yang belum jelas, boleh komen di bawah. Okay, nanti kita akan jawab yang mana berkaitan dengan Malaysia Indonesia yang akan ada niat untuk kahwin dengan warga negara Malaysia.
kita akan balas satu persatu. Kan? Ya. Ya, kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin berbagi pendapat, berbagi pengalaman, ya boleh share, artinya boleh komen di video ini, kita saling support, saling bantu. Hal yang positif sangat baik untuk menambah ilmu dan pahala kita nanti. Itu mungkin video dari kami untuk pertama ini. Nanti next time kita akan buat lagi video bagaimana cara prosedur untuk membuat untuk melangsungkan pernikahan baik di Indonesia maupun di Malaysia, apa dokumen yang perlukan. Sekian, terima kasih kepada kawan-kawan sudah mendengar video ini, tapi jangan lupa subscribe, kemudian like, komen, dan share. Dan jangan bosan-bosan lihat wajah kami, karena kami juga lihat wajah kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.